Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doana Febriani Pardede dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video kali ini adalah untuk presentasi. Jadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada audiens atau teman-teman yang ikut bergabung atau ikut dalam presentasi ini. Jadi, untuk mempersingkat waktu, adapun materi presentasi hari ini adalah tujuan presentasi yang saya susun sendiri. Nah, di sini pembahasan pertama, apa itu presentasi? Jadi, presentasi itu ialah penyampaian informasi secara lisan dengan bantuan media. Jadi maksudnya, kita menyampaikan sebuah informasi tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan media atau alat elektronik lainnya. Bukan hanya terucapkan dengan lisan, tapi dengan pembuktian atau sumber-sumber terpercaya. Kemudian di sini ada juga pentingnya memahami tujuan sebelum menyusun. Jadi untuk presentasi kita bukan hanya membaca, namun kita tahu apa tujuan kita presentasi dan bermanfaat buat orang-orang yang mendengarkan atau audiens. Oke. Di sini juga ada tujuan umum presentasi. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua memengaruhi audiens, yang ketiga menghibur, dan yang keempat tujuan kita memberikan informasi itu pertama karena mungkin audiens belum tahu, tapi mungkin sebagian juga audiens sudah tahu. Tapi mungkin kita memberikan penjelasan lebih detail dengan sumber-sumber terpercaya atau sesuai yang diharapkan gitu. Kemudian kalau kita presentasi, kita harus terhubung sama audiens, bukan hanya untuk diri kita sendiri atau cuman menguji atau public speaking kita, tetapi kita harus, terbuka sama audiens, sehingga audiens paham apa yang kita sampaikan. Di sini juga ada yang menghibur. Menghibur itu bukan, biar kita happy bukan, tapi tujuannya saya yang presentasi dan audiens paham atau kita punya tujuan ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin belajar bersama. Kemudian di sini juga ada yang namanya mengajak bertindak. Jadi kadang kita berpresentasi mungkin masih banyak kekurangan atau minus, kita bisa meminta informasi lebihnya untuk para teman-teman audiens atau yang ingin memberikan kontribusi untuk perbaikan presentasi kita atau untuk memperluas pengetahuan kita, gitu. Di sini juga ada tujuan khusus presentasi, di mana menjelaskan konsep atau teori, kemudian melaporkan hasil penelitian, atau menyampaikan ide atau proposal. Biasanya kita kalau mengadakan presentasi, biasanya pertama untuk kebutuhan pribadi atau tugas sekolah, yang kedua untuk menyampaikan ide atau masukan kayak ke atasan atau punya masukan dalam pekerjaan, tidak hanya di sekolah begitu. Terus yang kita jelaskan itu tertata, bukan hanya dengan opini kita sendiri, tapi dengan beberapa fakta atau beberapa hasil yang kita dapat dari penelitian kita sendiri yang mungkin banyak juga yang belum tahu gitu. Kemudian kemudian di sini juga ada manfaat menentukan tujuan. Yang pertama, menyusun materi lebih fokus. Jadi, kita tidak bisa membuat materi sembarangan atau yang tidak sesuai dengan audiens atau tujuan kita menentukan, eee, presentasi kita gitu. Yang kedua, menentukan gaya penyampaian, di mana kita harus, pede atau public speaking kita bagus untuk
membuat para audiens tertarik atau para pendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian di sini ada evaluasi keberhasilan presentasi. Biasanya habis presentasi teman-teman banyak paham dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan masukan atau punya pemikiran sendiri terhadap kita sebagai penyampaian dalam presentasi. Kemudian di sini juga contoh penerapan, yaitu presentasi bisnis atau meyakinkan investor. Kadang kita melakukan presentasi untuk meyakinkan bukan narasumber atau konsumen atau audiens untuk menghasilkan proyek-proyek baru atau hasil dari presentasi proposal kita begitu, atau mungkin dari presentasi yang lain. Kemudian di sini presentasi akademik atau menjelaskan hasil penelitian. Ya seperti yang kita ketahui, kalau kita nanti di semester 8, mungkin kita harus menjelaskan secara detail hasil penelitian kita terhadap dosen pembimbing atau pas kita skripsian. Karena dari pengetahuan kita, mereka bisa menguji kemampuan atau manfaat penelitian yang kita lakukan sendiri. Di sini juga ada yang namanya presentasi tim kerja, di mana kita menyampaikan proyek yang kita buat untuk di-ACC atau diikuti sama atasan atau sama tim kerja lainnya. Di sini lebih kayak kita punya opini atau cara kita sendiri, semoga cara kita itu disetujuin sama atasan kita, begitu. Kemudian di sini kesimpulannya, tujuan presentasi atau arah fokus pada penyampaian. Tujuan presentasi bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana tujuannya tercapai. Kita bukan hanya menyampaikan apa yang kita bisa, yang kita tahu, tapi di mana kalau kita presentasi, audien atau pendengar bisa memahami apa yang kita berikan, kemudian saat kita presentasi di depan teman-teman atau banyak orang maupun dosen atau di tempat kerja, bukan hanya pengetahuan kita yang diuji, tapi kemampuan kita bersosialisasi sama teman-teman audiens lainnya. Jadi tujuan presentasi selain mengembangkan pemahaman atau memberikan opini kita terhadap audiens atau para temannya lainnya, kita juga bisa menguji kepercayaan diri kita, kemampuan kita untuk bisa berbicara di hadapan banyak orang, begitu. Untuk hal sederhananya, atau lebih tepatnya kita bisa public speaking yang bagus, yang bisa didengarkan banyak orang, atau membangun rasa percaya diri kita. Oke. Di sini juga saya berikan ruang khusus masukan dari audiens, karena saya juga tipe orang yang masih banyak kekurangan dalam presentasi. Jadi untuk para teman-teman yang mau beri masukan atau saranan, bisa dimasukkan di sini. Jadi untuk teman-teman atau yang nonton video ini atau untuk dosen saya sendiri, jika ada masukan tentang presentasi saya atau yang ingin dipertanyakan tentang apa yang saya presentasikan, boleh ditulis di kolom komentar atau di chat juga. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kekurangan dan kehilapan atau salah kata, mohon maaf. Suatu hari kita akan perbaiki, karena kita tipe orang yang kalau salah bisa diperbaiki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.